Dia dikurung selama 2 bulan dan tiap hari diperkosa. Dan pada saat hari itu juga, hari di mana dia akan dibunuh. Namun untungnya keburu diselamatkan oleh polisi. Setelah itu polisi juga menemukan korban-korban lainnya yang sudah dikubur. Parahnya, si pelaku itu suka membeli alat-alat untuk membunuhnya itu dari toko online Amazon, yaitu e-commerce terbesar di Amerika. Dan sama seperti kita lah gengs, kalau beli barang online gitu dan kalau puas suka memberikan review. Dan dia juga sama memberikan review bintang 4 dan mengatakan, "Aku belum pernah menusuk seseorang, tapi aku ingin. Dan jika aku ingin melakukannya, akan kulakukan dengan pisau berkualitas seperti ini." Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan juga nyalakan loncengnya. Selamat menonton. Halo gengs, balik lagi bersama Galeri Marisa. Dan apa kabar? Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat dan banyak uang ya. Dan pastinya selalu berbagi rezeki. Dalam bahasan video kali ini, sepertinya si pelaku ini korban sakit hati gengs. Dan bisa dibilang masa kecil kurang bahagia. Dan ia bisa dibilang korban broken home lah ya, karena orang tuanya cerai, sehingga dia tidak mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Dan hebatnya, walaupun dalam keadaan seperti itu, seiring berjalan waktu, dia menjadi dewasa dan menjadi seorang pengusaha yang sangat sukses. Tapi sayangnya dia malah tersandung kasus kejahatan seksual dan menjadi seorang pembunuh berantai. Siapakah dia? Bersama Markas, mari kita bahas. Todd Christopher Kohlhepp lahir pada tanggal 7 Maret 1971 di Florida, Amerika Serikat. Namun saat masa kecilnya, dia dibesarkan di South Carolina dan juga Georgia. Pada saat usia Todd baru 2 tahun pun orang tuanya sudah bercerai gengs. Dan setelah itu ya ibunya nikah lagi dan dia dibesarkan bersama ibu dan ayah tirinya. Sejak kecil si Todd memang kurang perhatian, begitu juga dengan perlakuan ayah tirinya. Makanya si Todd ini memang kurang menyukai si ayah tirinya itu. Jadi kita nggak tahu masalah mental atau unek-unek apa yang dia rasain. Nah, pada saat masa kanak-kanak, si Todd juga dikenal sebagai anak yang agresif. Dan dia juga itu suka merusak barang atau mainan anak-anak yang lain. Dan dia juga jadi anak yang cukup merepotkan orang tua lah gengs. Karena dia itu di rumah suka ngeberantakin barang-barang. Jadi kalau misalkan orang tuanya marah nih ya, dia itu suka senang. Jadi kayak ada kepuasan tersendiri gitu. Jadi kayak orang depresi gitu. Dan ditambah lagi nih ya, sejak usianya 9 tahun dia udah suka nonton film porno gengs. Dia juga suka menyiksa binatang dengan sadis, seperti menembak anjing dan juga memasukkan air pemutih pakaian ke dalam bak ikan. Jadi dia itu suka kayak bikin si makhluk itu mati secara perlahan. Menurut para ahli, jika anak kecil kerap menyiksa hewan dengan sadis dan hal aneh lainnya, apalagi sampai membunuh, itu disebut sebagai salah satu dari McDonald's traits, yaitu 3 perilaku dasar yang umum dijumpai pada anak yang nantinya kalau tumbuh dewasa menjadi orang psikopat gengs. Dan akhirnya karena orang tuanya khawatir, si Todd menjalani konseling dan menghabiskan waktu selama 3,5 bulan di rumah sakit jiwa Georgia, menjadi pasien rawat inap karena ketidakmampuannya bersosialisasi dengan anak-anak yang lain. Setelah itu pada saat usia Todd 12 tahun, dia mulai tinggal sama ayah kandungnya yang hobi mengoleksi senjata api dan juga dia mulai belajar menembak. Nah, mungkin dari sini dia memiliki keterampilan untuk menembak, sehingga pada saat dewasa keterampilannya itu malah disalahgunakan, yaitu untuk menembak dan membunuh orang. Dan pada saat dia tinggal sama ayahnya, dia bukan malah menjadi orang yang lebih baik, tapi malah menjadi-jadi. Karena pada saat itu si Todd merasa cemburu sama ayahnya, karena ayahnya itu malah lebih perhatian sama cewek. Jadi si ayahnya itu suka main cewek gengs. Ya mungkin si Todd ini merasa kena mental gitulah ya geng. Apalagi nih ya, pada saat usianya 15 tahun dia ini udah mulai genit gitu sama cewek. Ya malum sih, karena udah mulai balik gitu ya. Kasus kejahatan pertama yang dilakukan Todd sama manusia itu ketika dia berumur 15 tahun. Dia menculik seorang gadis berusia 14 tahun, mengikat tangan dan kakinya, melakban mulutnya, dan akhirnya memperkosanya. Nah, setelah puas, dia mengancam agar tidak melaporkan kejadian itu kepada siapapun, atau kalau enggak, dia mengancam akan membunuh adiknya. Tapi pada saat gadis itu pulang, dia berani mengatakan kejahatannya si Todd. Yang sangat mengejutkan,
Pada saat persidangan, sang hakim yang menangani kasusnya ini menyayangkan perbuatan si Todd karena ternyata si Todd ini memiliki IQ yang di atas rata-rata, yaitu sekitar 118, dan juga mengatakan bahwa si Todd ini adalah pemuda yang cerdas dan seharusnya berhasil di dalam bidang akademis. Tapi akhirnya si Todd dihukum dan juga dipenjara sesuai dengan perbuatan dan usianya pada saat dia remaja. Pada tahun 2021, akhirnya Todd dibebaskan dari penjara dan akhirnya dia pindah ke South Carolina sama ibunya. Kehidupannya juga mulai berubah dan si Todd ini menjadi orang yang lebih baik. Dia meraih gelar sarjana komputer di Central Arizona College dan bahkan dia mendapatkan pekerjaan sebagai desain grafis. Nah, pada tahun 2003, dia kembali lagi kuliah, gengs, di University of South Carolina. Dia lulus sebagai sarjana administrasi bisnis yang menekuni bidang pemasaran. Dan kehidupan yang terlihat kembali normal, si Todd terlihat menjadi orang yang semakin baik. Tapi, pada tanggal 6 November 2003, dia melakukan pembunuhan berantai di sebuah dealer yang bernama Superbike Motorsport. Jadi itu tuh cuman karena hal sepele. Jadi si Todd itu diledekin sama karyawan dan juga pemilik dealer Superbike itu. Jadi si Todd ini diejek dan juga diketawain sama karyawan dan juga pemilik dealernya itu karena dia nggak bisa pakai motor gede yang dia beli dari situ gitu. Ya biasalah, mungkin cuman bercanda biasa antar penjual dan juga pembeli. Dari situ akhirnya jiwa psikopatnya si Todd itu muncul lagi. Nah, akhirnya si Todd pulang lalu membeli senjata api dan beberapa waktu kemudian dia balik lagi tuh ke dealer yang tadi. Kemudian ya dia langsung menembaki semua orang yang ada di sana. Dalam waktu kurang 1 menit, 4 nyawa pun melayang, gengs. Di antaranya ada Brian Lucas, Chris Herbert, Scott Ponder, dan Beverly Guy. Dan kasus pembunuhan massal ini menjadi kasus pembunuhan yang tidak terungkap selama 13 tahun. Dan ini menjadi viral di mana-mana, yang padahal pelakunya itu adalah si Todd Kohlhepp. Wah, parah ya, gengs. Setelah kejadian pembunuhan berantai pada tahun 2003 itu, dia kembali melakukan aktivitas kehidupan yang baik. Bisnisnya lancar, membuka firma real estate, dan membawahi puluhan agen sebagai pegawainya. Dia bahkan dikenal sebagai top selling agen di California. Dia juga memiliki izin pilot dan memiliki investasi di bidang real estate di beberapa negara. Dia membeli rumah mewah, tanah hektaran, ya pokoknya ekonominya mantap lah. Tapi sayangnya ketika kehidupannya udah mulai enak, pada tahun 2015, si Todd ini malah kembali melakukan pembunuhan, penculikan, dan pemerkosaan. Di puncak kejayaannya, Todd kembali menjadi orang sadis dan memiliki obsesi yang aneh terhadap wanita. Dia kembali berniat untuk menculik wanita. Jadi dia mencari target perempuan-perempuan pelayan di restoran, gengs. Jadi si Todd ini suka menggoda perempuan pelayan restoran untuk mengundang ke rumahnya dan melakukan hal intim. Jadi si pelayan wanita itu dirayu gitu, gengs. Seperti misalnya, nih uang banyak nih, atau nih iPhone mau nggak, ya semisal kayak gitulah, gengs. Nah, suatu saat ada yang nyangkut tuh di restoran Waffle House. Dia berkenalan sama seorang wanita yang bernama Megan. Setelah beberapa lama berkenalan, si Megan curhat sama si Todd kalau dia itu butuh uang tambahan. Nah, akhirnya bagaikan pucuk dicinta ulang pun tiba, si Todd tersenyum tuh dan akhirnya menawarkan pekerjaan untuk membersihkan beberapa barang properti sewaannya. Meskipun si Megan ternyata sudah memiliki suami dan ingin bekerja bareng suami, namun si Todd tidak keberatan dan tetap mengizinkannya. Dan setelah itu, si Megan dan suaminya hilang bagai ditelan bumi. 8 bulan kemudian, si Todd kembali mendapatkan calon korban, yaitu pada 31 Agustus 2016, yang bernama Kala Brown dan Charles Carver. Kasusnya juga sama, mereka ditawarkan pekerjaan dan setelah itu hilang. Keluarganya mencari kemana-mana tapi tidak ditemukan. Beberapa lama kemudian gak ketemu juga, ya akhirnya udah deh lapor ke polisi. Polisi juga cukup kesulitan dan 2 bulan kemudian polisi menemukan titik terang, yaitu polisi memeriksa akun Facebook Charles dan juga Kala. Ada komunikasi bahwa mereka akan bekerja di lahan miliknya Todd. Begitu juga dengan sinyal handphonenya Kala, yaitu berada di lahan milik Todd. Setelah itu, polisi langsung menyelidiki catatan kriminalnya si Todd. Ternyata benar, gengs, si Todd pernah melakukan kejahatan dan juga pernah dipenjara selama 15 tahun. Ya udah, setelah itu polisi jadi makin yakin kalau mereka berdua itu hilang gara-gara si Todd. Setelah itu, pada tanggal 3 November 2016, polisi langsung mendatangi Todd dan menyisir lokasi di mana sinyal terakhir dari handphonenya Kala.
Kelompok satu mendatangi kediamannya Todd dan juga si Todd menyambutnya itu dengan ramah dan juga dengan santuy gitu, gengs. Polisi langsung menanyakan keberadaannya Kala dan juga Charles. Todd juga mengakui kalau mereka pernah kerja di lahan miliknya untuk membersihkan lahan dan juga menggunting tanaman. Tapi katanya mereka gak betah karena kepanasan, lalu akhirnya mereka pergi. Nah, dan di saat itu, polisi yang tadi mendatangi kediamannya Todd mendapatkan telepon dari polisi yang menyusul lokasi di lahan. Dan mereka menemukan Kala sedang disekap di dalam kontainer miliknya si Todd. Tidak tunggu lama, saat itu juga si Todd langsung diringkus, gengs. Dan ini proses pembebasan Kala yang disekap selama 2 bulan di dalam kontainer miliknya Todd. This is our best. He's a paramedic. Okay, we're gonna get you out of there. Okay. Gila, parah. I need a handcuff key. Handcuff key. I got it right here. Hold up, don't slide back. Hold on. He's got a light. We gotta let him take photographs. Brandy, let me see your light, Brandy. You know where your buddy is? You shot him? Who did? Douche. Todd Colehep shot Charlie Carver 3 times in the chest, wrapped him in a blue tarp, put him in the bucket of the tractor, locked me down here, and I never seen him again. He says he's dead and buried. Kasian ya. Kala mengaku ketika dia waktu pertama kali datang ke lahannya Todd, dia langsung dikejutkan dengan penembakan Charles dan dia langsung disekap di dalam kontainer dan tiap hari diperkosa. Polisi juga menemukan 3 jasad lainnya, yaitu Charles, Megan, dan Johnny, dan menemukan kuburan baru yang diduga itu untuk kuburannya Kala nanti. Tapi untungnya keburu ditolong sama polisi si Kala. Kalau enggak ya pasti nasibnya sama kayak yang lain. Si Todd pun akhirnya ditangkap dan diinterogasi. Dia juga mengaku kalau kejahatan pembunuhan pertamanya itu yaitu pada tahun 2003 di dealer motor yang tadi itu di Superbike Motorsport. Todd membunuh mereka berempat karena merasa dia sakit hati karena diejek gak bisa pakai motor gede. Setelah itu polisi langsung mengaitkan dengan kasus yang belum terpecahkan, yaitu kejadian pembunuhan massal di dealer yang tadi itu, gengs. Yang ternyata pelakunya itu adalah si Todd. Setelah itu, si Todd juga mengaku kalau sebenarnya dia itu sudah membunuh banyak orang, gengs, dan tidak bisa disebutkan satu persatu. Dia juga mengaku kalau dia membunuh korbannya itu menggunakan alat yang dia beli di toko Amazon. Setelah diselidiki, ternyata benar ada akun yang selalu memberikan review-review aneh, dan memang itu si Todd. Seperti misalnya ketika dia beli sekop, gengs, dia memberikan review bintang 5 dan mengatakan, "Ku simpan di dalam bagasi mobil seperti diperlukan untuk mengubur mayat." Wow. Terus ada lagi tuh, dia beli pisau dan dia memberikan bintang 4 dan mereviewnya seperti ini, gengs. "Aku belum pernah menusuk seseorang, namun aku ingin. Dan jika aku melakukannya, akan kulakukan dengan pisau berkualitas seperti ini." Gila. Dan masih banyak lagi, gengs. Makanya dari situ Sito dijuluki dengan The Amazon Review Killer. Bagaimana, gengs, menurut kalian tentang kasus ini? Ambil hikmah dan juga pelajarannya dari kasus ini supaya kita terhindar dari kejadian seperti ini. Dan gengs, terima kasih sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Dan mohon maaf bila ada kesalahan kata, fakta, dan informasi yang ada dalam video ini. Kritik dan juga sarannya boleh kalian tuliskannya di kolom komentar. Jangan ragu-ragu karena ini sangat membantu untuk terus mengembangkan channel Galeri Marissa. Terima kasih dan sampai jumpa.